Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah dan selamat bertemu kembali di channel Katekis Kampung. Pada kesempatan ini coba kita melihat apa yang menjadi permenungan hati kita untuk hari ini lewat bacaan Injil. Dan sebelumnya dulu saya hanya menyapa kita semua selamat Paskah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada hari ini menceritakan kepada kita bagaimana Yesus menampakkan dirinya seusai dia bangkit dari antara orang mati. Pada bacaan Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan juga kedua orang murid Yesus yang sedang berjalan menuju kota. Setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kedua orang tersebut, apa yang mereka lakukan? Pertama, yang dilakukan oleh Maria Magdalena, bahwasanya dia telah melihat, dia juga percaya bahwasanya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Lalu ia pergi dan mengunjungi teman-temannya dan menyampaikannya bahwasanya Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Lalu apa yang dibuat teman-teman yang lain? Justru mereka tidak percaya bahwasanya Yesus itu sudah bangkit. Lalu apa juga yang dilakukan oleh kedua orang itu setelah mereka kembali kepada teman-teman dan berkumpul bersama? Mereka juga mewartakan bahwasanya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Maria Magdalena dan kedua orang ini, mereka menyampaikan kebangkitan Kristus itu berdasarkan pengalaman pribadi mereka masing-masing, di mana Yesus sendiri yang telah bangkit menampakkan dirinya kepada tiga orang tersebut. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setelah itu berlalu, setelah mereka tidak percaya bahwasanya Yesus itu yang mereka agungkan, Yesus itu yang telah mati di kayu salib, Yesus itu yang telah menderita, sudah bangkit, tetapi mereka selalu tidak percaya. Apa yang dibuat oleh Yesus? Ketika mereka makan bersama, Yesus menampakkan dirinya. Yesus menampakkan dirinya karena mereka memiliki hati yang keras, pikiran yang masih belum berterima, perasaan yang belum nyaman daripada pernyataan Maria Magdalena dan juga kedua orang tersebut yang menyatakan bahwasanya Yesus telah bangkit. Maka secara keseluruhan Yesus menampakkan dirinya ketika mereka sedang makan. Lalu apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka? Katanya, setelah kamu melihat saya, bahwasanya saya sudah bangkit dari antara orang mati, bahwasanya saya sudah bangkit dari antara orang mati, maka kamu semua saya utus menjadi pewarta firman Tuhan, menjadi pewarta kabar gembira.
apa yang ia katakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Lewat bacaan Injil hari ini, kita diutus oleh Yesus sendiri. Kita dipakai oleh Yesus sendiri. Untuk apa? Untuk menjadi pewarta kabar gembira. Untuk menjadi penyambung lidah Allah. Untuk menjadi pewarta firman Allah. Panggilan ini adalah panggilan suci, di mana kita bisa mau dipakai oleh Yesus meskipun kita berdosa. Menjadi pewarta kabar gembira, menjadi pewarta sabda Allah bukan hal yang mudah. Karena apa? Di dalam pewartaan kita itu terkadang kita ditolak, terkadang kita dibenci orang, terkadang kita tidak disenangi. Dan itu semua sudah dialami oleh Yesus sendiri. Namun pertanyaannya, apakah kita lari daripada panggilan itu? Tentunya tidak. Mengapa Tuhan kita bisa, sementara kita tidak? Kalaupun kita merasa tidak mampu, merasa dibenci orang, itu sudah soal biasa. Karena menjadi pewarta itu, menjadi pewarta kabar gembira, berarti dia mau hidup menderita dalam pewartaannya. Berarti dia mau hidup dicaci maki. Dia mau hidup dihina demi mewartakan kabar gembira. Saudaris dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menjadi figur bagi kita, menjadi contoh bagi kita umat manusia, di mana Yesus adalah sosok pelayan yang setia, sosok pelayan yang rendah hati, sosok pelayan yang selalu memberi diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Ketika pun ia dibenci, ketika pun ia dihina, bahkan sampai disalibkan, dicaci maki, tetapi dia tidak pernah memikirkan semua itu karena hanya satu tujuannya, yakni mewartakan kabar gembira. Pertanyaan untuk kita, apakah kita mau ambil dalam hidup penderitaan kita? Apa kita mau hidup menderita untuk menjadi pewarta Kristus? Tentunya hanya satu yang bisa menjawab, yakni kekuatan iman kita sendiri yang selalu bernyala-nyala dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah pewarta yang setia, jadilah pewarta yang rendah hati. Karena itu kita kerja bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan daripada itu semua, kita pasti diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.